Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi karena sekarang kita masih di kondisi pandemi, meskipun sudah berangsur membaik, tapi tetap untuk perkuliahan kita masih adakan secara online. Jadi mungkin kalau misalkan akhir semester ini juga semakin membaik, kemungkinan besar semester depan kita akan bertemu secara offline ya, jadi ketemu langsung, tatap muka langsung, karena saya pribadi di sini juga merindukan ruang kelas, merindukan mahasiswa yang cerewet gitu ya, yang suka nanya gitu. Entah kenapa kalau misalkan di media Zoom ini kok sepi, kok nggak ada yang nanya, ini kenapa? Apa kepikiran kuotanya gitu ya. Soalnya kan, lingkungan lingkungan kelas sama lingkungan rumah itu kan beda atmosfernya ya. Jadi kalau di rumah kadang-kadang orang tua kita, lupa nih kita sekarang sedang kuliah jadinya, "Ini tolong dong dibantuin jemurnya," gitu. Jadi, emang atmosfernya, memberikan, energi yang berbeda kalau kita belajar di rumah sama di ruang kelas gitu. Jadi semoga, pandemi segera berakhir dan kita bisa ketemu secara langsung. Untuk hari ini, kita akan membahas tentang kombinasi bisnis. Jadi mungkin untuk adik-adik, ada yang tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan kombinasi bisnis? Bisa raise hand atau langsung siapa? Raise hand atau bisa ngomong langsung, apa, open mic, kombinasi bisnis. Atau kombinasi dulu deh, kombinasi, entar kita gabungin kombinasi, setelah itu kombinasi bisnis. Silahkan. Kombinasi menurut saya Siapa? mungkin kayak Siapa ini? Tiara. Oh, Tiara, silakan Mbak Tiara. Kalau kombinasi sendiri ya Bu, menurut saya mungkin ya kayak penggabungan gitu disebut antara pihak satu dengan pihak lain. Maaf, di sini suaranya putus-putus gimana? Menurut saya kombinasi itu Hmm, kayak sejenis penggabungan, mm, misal penggabungan antara pihak satu dengan pihak lain gitu. Oke, Menurut yes. saya sih. Jadi, kombinasi adalah penggabungan, benar. Jadi, ketika perusahaan melakukan kombinasi bisnis, perusahaan tersebut melakukan penggabungan, perusahaan. Jadi ada yang disebut dengan induk perusahaan, nanti juga ada yang disebut dengan anak perusahaan. Jadi, kombinasi, gabungan, benar. Jadi, kombinasi bisnis adalah bisnis yang digabungkan, jadi perusahaan yang digabungkan, gitu. Jadi untuk penggabungan kombinasi bisnis, kalau misalkan kombinasi adonan gitu ya, jadi misalkan tepung sama telur tinggal diaduk aja gitu. Tapi kalau misalkan kombinasi bisnis, di sini bisa dilakukan dengan, melalui, akuisisi aset, membeli asetnya, sehingga perusahaan itu menjadi hak milik perusahaan lain yang membeli aset itu atau, membeli sahamnya gitu ya. Jadi kalau saham berarti kan, ketika sebuah perusahaan membeli saham perusahaan lain, otomatis hak kepemilikan atas perusahaan tersebut, juga akan dimiliki oleh yang memegang saham gitu. Jadi tergantung pada berapa persentase kepemilikannya. Jadi kalau misalkan di bawah 50%, memiliki pengaruh signifikan tapi tidak bisa mengendalikan. Tapi kalau misalkan kepemilikan sahamnya lebih dari 50%, di atas 50%, maka di situ memiliki kendali atas perusahaan tersebut. Seperti itu. Oke, jadi, sebuah perusahaan pastinya akan mengembangkan atau mengubah struktur organisasinya, baik melalui pengambil alihan perusahaan lain atau melalui divisi internal. Jadi struktur baru tersebut yang harus dievaluasi untuk menentukan laporan keuangan yang tepat. Jadi, ketika sebuah perusahaan dibeli oleh perusahaan lain, maka perusahaan yang membeli itu akan melakukan pencatatan, atas transaksi tersebut dan juga memiliki hak atas
perusahaan yang dibelinya. Nah, hak-haknya itu dilaporkan juga di dalam laporan keuangan. Dan biasanya struktur baru itu akan dievaluasi, dievaluasi lagi nilai dari aset-asetnya, apakah nilai asetnya sudah sesuai atau masih perlu diupdate sehingga masuk pada nilai dari nilai wajar kayak gitu. Untuk jenis kombinasi bisnis sendiri di sini ada 3, merger, konsolidasi, dan akuisisi saham. Jadi yang dimaksud dengan merger ini kombinasi bisnis di mana hanya akan ada satu perusahaan yang bertahan, sedangkan perusahaan yang lain dibubarkan. Jadi aset dan liabilitas perusahaan diambil alih, ditransfer ke perusahaan yang mengambil alih. Dan yang diambil alih tersebut dibubarkan. Jadi contohnya yang sekarang lagi in apa nih? Yang sekarang lagi terjadi di Indonesia, merger apa? Mungkin ada yang tahu? Sekarang ini lagi rame nih. Ada yang tahu silakan? Yang sekarang perusahaan besar melakukan merger dan banyak masyarakat Indonesia yang kena imbasnya gitu. Kena imbasnya bukan berarti mengalami kerugian ya, mengalami keruwetan sih. Keruwetannya itu karena kan ada perubahan gitu, tapi nggak terlalu ruwet sih sebenarnya kalau dijalani. Ya, yang penting diurus aja administrasinya kayak gitu. Silakan, mungkin ada yang tahu? Yang saat ini lagi in perusahaan-perusahaan yang melakukan merger, beritanya di mana-mana menyebar dari ujung, saya yakin dari ujung Sabang sampai Merauke ini ada berita itu. Dan di semua media online itu menerangkan memberitakan kasus ini gitu, kasus merger ini. Silahkan. Yang Indosat Ooredoo itu lah, Bu. Indosat Ooredoo itu bagaimana ceritanya itu? Bisa diceritakan? Belum tahu, tapi cuma lihat headline beritanya aja yang gabung sama Tri Indonesia itu. Indosat Ooredoo. Sebentar, kalau yang Indosat Ooredoo saya baru tahu nih. Indosat dan Tri merger, ini pengaruh untuk konsumen. Oh ya, benar. Jadi 2 hari yang lalu ya, baru in banget nih. Ini malah lebih hangat lagi nih. Ada yang sudah mungkin dingin ya, dingin tapi mungkin masih terjadilah di Indonesia gitu. Masih sudah disahkan oleh Pak Jokowi juga. Cuma kan ada konsumennya yang masih belum update kayak gitu. Ya benar. Jadi Indonesia sama Indosat sama Tri merger benar. Ini saya juga baru update nih. Mungkin yang lainnya ada? Ada lagi nih, oh berarti banyak nih ya. Ini apa namanya? Perusahaan-perusahaan di Indonesia ini kinerjanya mungkin karena apa ya? Kinerja keuangannya kurang baik sehingga mereka melakukan merger. Indosat dan Tri itu milik XL ya? Milik siapa? XL bukan? Milik siapa, Dip? Nggak tahu. Ya, Indosat sama Tri juga ini melakukan merger. Mungkin ada lagi yang lainnya? Jadi kalau yang Indosat sama Tri ini baru kemarin 16 September. Jadi masih baru banget ya, 16 September. Sekarang 25 September. Jadi masih berapa hari? Masih 9 hari. Masih hangat sekali, masih panas ini berarti. Masih panas. Ini yang udah rada anget-anget kuku gitu. Apalagi mungkin yang tahu? BSI ya, Bank Syariah Indonesia. Ya kan? Ini Bank Syariah nih kalau nggak salah awal-awal tahun ya. Jadi Bank Syariah Indonesia melakukan merger
Jadi BNI Syariah, Mandiri Syariah dibubarkan dan membentuk satu perusahaan baru yaitu Bank Syariah Indonesia kayak gitu ya. Jadi itu adalah salah satu contoh perusahaan-perusahaan yang melakukan merger. Sedangkan untuk Indosat sama Tri ini masih mergernya dibentuk perusahaan baru namanya apa kan masih belum ada informasi lebih lanjut karena mungkin masih dalam proses merger ya. Jadi mungkin nanti kita tunggu perkembangannya. Akhirnya mereka mendirikan setelah melakukan merger apa nama perusahaan baru dari Indosat dan Tri gitu. Mungkin Intri sih. Intri gitu bisa aja. Oke. Jadi untuk jenis kombinasi bisnis yang kedua yaitu konsolidasi. Jadi untuk kombinasi bisnis dengan jenis konsolidasi ini kombinasinya di mana kedua perusahaan melakukan kombinasi bisnis langsung dibubarkan dan berdiri kembali dengan nama perusahaan baru. Sedangkan untuk akuisisi saham, yaitu ketika sebuah perusahaan mengakuisisi saham berhak suara perusahaan lain dan perusahaan yang terlibat tersebut melanjutkan operasi perusahaan sebagai entitas legal terpisah namun saling terkait. Jadi yang dimaksud dengan akuisisi saham ini membeli saham dari perusahaan itu. Atau juga bisa dilakukan dengan akuisisi aset. Jadi kalau akuisisi aset yaitu membeli aset-aset dari perusahaan tersebut. Ini contoh entitas yang melakukan merger yang lainnya yaitu Bank Lipo dan Bank Niaga. Jadi Bank di sini CIMB Group membeli 51% saham Bank Lipo yang dimiliki oleh Santubong. Jadi 50%. Jadi memiliki pengendalian atas sahamnya Bank Lipo. Sehingga di sini Bank Lipo di-merger dan Bank Niaga membentuk nama perusahaan baru Bank CIMB Niaga kayak gitu ya. Contoh yang udah lama sih ini 2018 mungkin ya. Sedangkan untuk entitas konsolidasi di sini yang dekat dengan kita ini ya MNC TV pasti semuanya tahu nih RCTI, MNC TV, GTV, Trijaya Radio, Koran Sindo, semua itu adalah perusahaan-perusahaan di bawah naungan PT Media Nusantara Citra. Siapa ini? Apa? Presidennya siapa? Yang terkenal itu? Khairul Tanjung. Bukan Hari itu ya, Hari Sudapjo. Lupa aku. Haritanu Sudibyo itu, Bu. Haritanu Sudibyo. Aku inget tapi kalau ini udah lupa gimana ya? Ya, Haritanu Sudibyo itu benar. Apa namanya itu sebagai apa? Sebagai Pak Haritanu Sudibyo sebagai apa? Di MNC? Ownernya apa? Pemegang sahamnya ya? Oh, enggak kenal. Oke, kembali lagi ke topik. Jadi apapun kondisi sebagai Pak Haritanu Sudibyo, kita membahas tentang hubungan antar perusahaan gitu ya. Jadi kembali lagi ke topik. Jadi RCTI dan MNC TV ini merupakan perusahaan-perusahaan yang berafiliasi atau berelasi. Jadi yang dimaksud dengan berafiliasi atau berelasi di sini ketika perusahaan-perusahaan tersebut berada di bawah pengendali satu perusahaan yang sama gitu ya. Jadi kan RCTI, MNC mereka kan berada di bawah naungan PT Media Nusantara Citra. Jadi ini RCTI, MNC, GTV ini merupakan perusahaan-perusahaan yang berafiliasi atau berelasi. Disebut
berelasi atau berafiliasi ketika berada di bawah satu naungan perusahaan yang sama. Untuk laporan keuangan konsolidasian di sini diatur di PSAK 22, yaitu tentang kombinasi bisnis yang menjelaskan prosedur akuntansi yang saat ini diterapkan untuk transaksi kombinasi bisnis di Indonesia. Sedangkan untuk PSAK 65 revisi tahun 2013 di situ menyebutkan induk perusahaan harus menyiapkan laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri hanya dapat ditampilkan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan dari satu atau lebih anak perusahaan, seakan-akan entitas individual tersebut adalah satu entitas perusahaan. Jadi di sini yang induk perusahaannya yang mana? Halo? Ini yang dimaksud dengan induk perusahaannya yang mana? Dari struktur ini. Silakan dijawab. PT Media Nusantara Citra itu. Yes, jadi di sini induk perusahaan adalah PT Media Nusantara Citra. Sedangkan untuk perusahaan ini RCTI, MNC TV, GTV, Trijaya Radio, dan Koransindo ini merupakan anak perusahaan. Yang menyusun laporan keuangan konsolidasian adalah siapa tadi menurut PSHK 65? Tadi yang saya jelaskan tadi, masih ingat? Halo? Silakan dicoba aja jawab. Ya, mungkin yang lainnya mau jawab, silakan. Tadi disinggung. Jadi untuk laporan keuangan konsolidasian yang menyusun adalah induk perusahaan. Oke? Jadi anak-anak perusahaan apakah harus menyusun laporan keuangan? Yes. Jadi untuk anak-anak perusahaan tetap menyusun laporan keuangan, sedangkan untuk laporan keuangan konsolidasian itu yang menyusun adalah induk perusahaan. Jadi RCTI tetap nih buat laporan keuangan. MNC TV tetap membuat laporan keuangan. Begitu juga dengan GTV, Trijaya, dan Koransindo. Elemen dari laporan keuangan masih ingat? Ada 5, silakan. Yang masih ingat elemen laporan keuangan? Ada yang ingat? Elemen laporan keuangan di pengantar akuntansi. Ayo. Siapa yang ingat? Dicoba aja, nggak harus benar jawabnya. Seingatnya aja. Laporan laba rugi itu, Bu. Laporan laba rugi, benar. Laporan posisi keuangan, Laporan posisi keuangan. perubahan modal, arus kas, dan CALK. Yes. Laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 5 elemen dari laporan keuangan. Jadi semua anak-anak perusahaan ini wajib menyusun laporan keuangan. Begitu juga dengan induk perusahaan. Jadi induk perusahaan membuat 2 jenis laporan keuangan. Jadi laporan keuangan di perusahaannya sendiri sama laporan keuangan konsolidasian. Apa bedanya laporan keuangan dan laporan keuangan konsolidasian? Bedanya apa? Kalau menurut saya, maksudnya
Iya, ya sepengetahuan boleh. saya ya Bu, salah nggak Nggih, apa-apa ya. nggak apa-apa. Mungkin kalau kalau melihat dari kalau kayak RCTI gitu kan, Mhm, eh, kalau induknya kan PT Media itu. Jadi kalau PT mhm. Media itu mungkin laporan keuangan itu eh, menganut semua dari anak perusahaan itu. Tapi kalau RCTI itu ya laporan keuangannya ya itu laporan keuangan dari RCTI-nya sendiri. Itu mungkin Bu. Oke, oke. Ya, benar. Jadi ya kalau laporan keuangan saja ya, nggak ada konsolidasiannya, maka laporan keuangan pada perusahaan itu sendiri. Jadi RCTI ya udah laporan keuangan sendiri. PT Media Nusantara Citra ada laporan keuangan, ada laporan keuangan konsolidasian. Jadi kalau laporan keuangan aja ya hanya melaporkan kinerja operasional, kinerja keuangan dari PT Media Nusantara Citra. Tapi ketika PT Media Nusantara Citra sebagai perusahaan induk dan menyusun laporan keuangan konsolidasian, maka di situ adalah gabungan dari laporan keuangan induk ditambah dengan laporan keuangan anak-anak perusahaan. Misalkan nih, RCTI kasnya 25, MNC kasnya 25, GTV kasnya 25. Sedangkan PT Media Nusantara Citra punya kas 75. Maka ketika menyusun laporan keuangan konsolidasian, nilai kasnya menjadi berapa? RCTI, MNC, GTV semuanya ini 25, 25, 25. Sedangkan PT Media Nusantara Citra kasnya 75. Maka laporan keuangan konsolidasian kasnya dilaporkan berapa? 150. 150, benar. Jadi laporan keuangan konsolidasian adalah gabungan dari laporan keuangan induk perusahaan ditambah dengan laporan keuangan anak-anak perusahaan. Ditambahkan. Nah, di situ nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi hutang piutang antar perusahaan tidak diakui, investasi pada anak perusahaan juga tidak diakui, harus dieliminasi, dan laba antar perusahaan tidak diakui sampai dengan produk itu dijual kepada pihak eksternal gitu ya. Jadi laba laba transaksi yang muncul laba yang muncul akibat transaksi antara induk sama anak perusahaan tidak diakui sampai dengan barang tersebut digunakan oleh pihak eksternal gitu ya, laku dijual oleh pihak ketiga gitu. Jadi di situ ada syarat-syaratnya. Nanti kita akan belajar itu. Ini teori konsolidasinya. Kita langsung ke ilustrasi ya. Jadi ilustrasi awal kombinasi bisnis. Awal, jadi masih baru banget nih, baru banget perusahaan melakukan kombinasi, masih di langkah awalnya. Di sini laporan keuangan PT Alianso. Kas, nilai bukunya 70, persediaan, harga perolehan 50, dan nilai bukunya 50. Untuk tanah, sama, harga perolehan dan nilai bukunya sama. Sedangkan untuk bangunan, harga perolehan 100, nilai bukunya 80. Berarti selisihnya apa nih? Penyusutan. Yes. Jadi selisihnya ada akumulasi penyusutan sebesar 20 juta. 20 juta, oke. Begitu juga dengan peralatan. Peralatan harga perolehan 250 juta, sedangkan nilai bukunya 160 juta. Berarti selisihnya 90. 90 masuk di akun Akumulasi penyusutan. akumulasi penyusutan peralatan. Oke, sudah paham semua ya untuk aku. Ini kan akuntansi keuangan lanjutan nih. Jadi pastinya juga menyerap ilmu-ilmu yang ada di akuntansi keuangan menengah 1, 2 gitu ya. Jadi jangan sampai lupa tuh. Jangan sampai lupa dengan ilmu-ilmu yang sebelumnya. Karena prasyarat akuntansi keuangan lanjutan kan akuntansi keuangan menengah gitu ya. Udah menguasai akuntansi keuangan menengah. Di sini PT Alianso menciptakan anak perusahaan yaitu PT Binato dan mentransfer aset dan liabilitas ke PT Binato, mentransfer asetnya. Jadi semua aset yang dimiliki ditransfer ke PT Binato.
Sebagai pertukaran, PT Alianso memperoleh 100.000 lembar saham biasa PT Binato dengan nilai pari 2.000. Jadi transfer aset, jadi asetnya dikasih semua ke PT Binato dan PT Binato memberikan saham ke PT Alianso 100.000 lembar saham dengan nilai parinya Rp2.000. Dari sini dipahami? Paham ya? Jadi PT Alianso mencatat transfer aset itu dengan mendebit investasi pada modal saham PT Binato. Itu merupakan total dari asetnya. Di sini total asetnya adalah 435 juta. Di situ tadi ada akumulasi penyusutan ya. Jadi akumulasi penyusutan peralatan tadi peralatan 90 dan bangunan 20, berarti 110. Dan mendebit akumulasi penyusutan 110 total semuanya. Karena mentransfer otomatis aset-asetnya keluar. Jadi dikredit nih kasnya 70, persediaan 50, tanah 75 juta, bangunan 100 juta, dan peralatan 250 juta yang dicatat oleh PT Alianso. Sedangkan PT Binato yang menerima aset-aset tersebut mencatat kas, karena menerima ya, kas 70 juta, persediaan 50 juta, tanah 75 juta, bangunan 100 juta, peralatan 250 juta, mengkredit akumulasi penyusutan 110 juta. Karena adanya transaksi transfer aset ini, PT Binato mengeluarkan saham, tadi 100.000 lembar saham ya. 100.000 lembar saham nilai parinya 2.000, berarti 2.000 dikali 100.000, totalnya 200 juta. Nah, ada selisih nih. Nilai saham sama aset yang ditukarkan selisih 235 juta. Karena selisih lebih di sini maka masuk dalam agio saham biasa. Oke, dari sini ada pertanyaan? Dari sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum, oke. Di sini ada latihan soal, silakan dikerjakan dulu. Setelah itu adik-adik bisa apa namanya? Saya kasih waktu 15 menit ya. 15 menit untuk mengerjakan. Nanti akan saya kasih kontrol untuk bisa menjawab di layar ini ya. Bisa oret-oret di layar ini. Silakan. Saya tunggu 15 menit. Bu, Febriani Mega tadi udah join, sekarang keluar karena kendala sinyal, Bu. Oke. Mbak Resita, saya minta tolong yang absen hari ini dicatat ya. Ya, Bu. Oke, ada 8 orang. 9 sama yang sinyal tadi. Oke, silakan latihan soal ini dikerjakan 15 menit. Setelah itu saya akan memberikan kontrol ke peserta yang bisa menjawab.
Baik, untuk adik-adik semuanya, bagaimana? Adakah yang mau mencoba untuk menjawab? Bisa on video semuanya? Adakah yang mau mencoba untuk menjawab? Silahkan. Siapa yang mau menjawab nih? Aku boleh lihat soalnya lagi. Boleh, sebentar. Hmm, share screen. Silahkan. Mbak siapa tadi yang jawab? Yang mau? Halo? Mbak Tiara mau menjawab? Mbak Resita? Mbak Atika? Mbak Rani? Mbak Setia? Saya mau jawab. Mbak Atika ya? Ya. Oke, sebentar Mbak. Sebentar. Saya jadikan co-host, jadi bisa ini, bisa untuk, kan di atas tuh ada annotate ya, jadi bisa menggambar-gambar di layar. Sudah saya jadikan co-host untuk Mbak Atikanya, jadi bisa memodifikasi layar tampilan. Silahkan. Silakan Mbak Ini Atika. untuk yang jurnal yang digunakan PT Temaram untuk mencatat aset ke PT Terang. Ya. Pakai HP ya Mbak Atikanya? Pakai handphone, Bu. Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Oke deh, bisa dijelaskan aja. Jadi bagaimana?
untuk yang jurnal yang digunakan untuk PT Temaram untuk mencatat transfer ke PT Terang, itu saham PT Terangnya debit 60 juta, 60 dari 6.000 dikali 10 lembar, 10.000 lembar saham. Sebentar, saya tulis aja ya. Saya kok kalau dicatat nggak ini. Jadi Iya, ini ayat jurnal yang digunakan oleh PT Temaram untuk mencatat transfer aset ke PT Terang. Oke, bagaimana Mbak? Debit debit saham PT Terang sebesar 60 juta. Terus? Lalu pada agio saham 2 juta. Kredit, kasnya kredit 21 juta. Persediaan kredit 37 juta. Agio sahamnya sebelah kredit, Bu Wiwi. Oh gitu. Iya. Ini kredit. Yang agio saham, Bu. Oh, agio. Kredit, ya. Oke. Persediaan? Persediaan sebelah kredit. Berapa? Sebesar 37 juta. Oke, saya coba luruskan dulu ya. Ya. Oke. Tadi PT pada tanggal 1 Januari PT Temaram mentransfer aset-asetnya. Sebagai pertukaran dari investasi ini, PT Terang memperoleh saham 10.000 lembar saham dengan nilai per lembarnya 6 juta. Oke. Jadi saya ini lagi ya. Jadi saham itu bisa sebagai aset. Saham itu ada dua perlakuan di akuntansi keuangan ya, di laporan akuntansi. Jadi saham sebagai modal ketika saham itu diterbitkan oleh perusahaan tersebut, maka dia ada di posisi kredit sebagai ekuitas, sebagai modal. Dan saham sebagai investasi ketika perusahaan tersebut memiliki saham dari perusahaan lain. Nah, ini investasi pada saham PT Binato 435 juta rupiah. Jadi ini adalah saham. Jadi investasi pada modal saham biasa PT Binato ini merupakan saham yang dimiliki oleh PT Alianso. Jadi saham yang dimiliki PT Alianso, tapi saham itu diterbitkan oleh PT Binato. Nah, itu sebagai aset perusahaan. Nah, di sini juga modal saham biasa. Nah, ini yang mencatatkan PT Binato. Nah, ini merupakan sebagai modal. Jadi saham bisa sebagai modal, saham bisa sebagai investasi. Jadi kalau di PT Binato ini sebagai modal sahamnya, sedangkan di PT Alianso sebagai investasi, sebagai aset. Jadi perlakuannya sama-sama saham, tapi perlakuan akuntansinya berbeda. Kayak gitu ya. Jadi yang dicatat di sini bukan saham PT Terang, tapi investasi saham pada PT Terang gitu. 60 juta. Nah, kita mencatatnya bukan 60 juta karena di sini kita mencatatnya 60 juta. Sedangkan nanti ada selisih kan? Selisih 2 juta. Nah, itu
dicatatnya biasanya sebagai karena tidak disebutkan selisihnya ini karena apa. Biasanya kan selisih itu bisa karena nilai progres dari perusahaan itu baik, maka itu dicatat sebagai goodwill, atau nilai wajar dari aset-asetnya di atas nilai wajar gitu ya. Jadi harga perolehannya berapa, nilai wajarnya berapa. Nah, di situ bisa muncul selisih. Nah, di sini selisihnya kita catat sebagai selisih gitu aja ya. Selisih 2 juta. Dan kas 21, persediaan 37 juta. Jadi selisih ini kadang-kadang dicatat sebagai goodwill ketika perusahaan itu punya progres yang bagus. Selisih juga nanti bisa dikonversi ke tanah jika nilai tanah dari nilai wajarnya itu lebih tinggi gitu ya. Jadi untuk saat ini karena keterangannya tidak lengkap, kita catat sebagai selisih. Seperti itu. Ini yang dicatat oleh PT Temaram. Untuk PT Terangnya bagaimana? Bisa ada yang mau jawab? Ini jawaban untuk PT Temaram. Untuk PT Terangnya mungkin ada yang mau jawab? Saya mau coba jawab, Bu. Siapa nih? Mbak Rani? Rani, ya. Oke, Mbak Rani silakan. Kalau menurut saya, untuk PT Terangnya itu yang di debit ada kas sebesar 21 juta, lalu di persediaannya 37 juta. Persediaan 37 juta. Lalu di Sagius saham, Bu. Oke, di 22 juta. Di kreditnya ada modal saham sebesar 60 juta. Oke, 60. Siap. Oke, jadi seperti itu. Ini sudah benar Mbak Rani. Terima kasih Mbak Rani. Ya, sama-sama, Bu. Untuk yang lainnya ada pertanyaan? Untuk yang lainnya ada pertanyaan? Untuk persediaannya itu 37, Bu. Oh iya, 37 ya. 37, ya. Siap. Oke, untuk yang lainnya mungkin ada pertanyaan? Silakan. Oke, jadi untuk konsep dari kombinasi bisnis kita akhiri dulu. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan atau bisa disampaikan nanti melalui WA Group. Ya, jadi untuk live-nya kita akhiri. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah hadir. Karena e-learning-nya masih dalam maintenance ya. Jadi untuk absennya saya minta tolong Mbak Resita untuk merekap. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jaga kesehatan. Dadah.